Bentar, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Baik, di sini kami sebagai kelompok 3 akan melanjutkan materi bab 3 yang dimana membahas tentang algoritma integer dan matriks komputasi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Karla Martin. Nama saya Willy Syahputra. Nama saya Fahri Rizky Setiawan. Nama saya Adhika Ramadan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi algoritma itu sendiri. Algoritma adalah tahapan urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Berdasarkan definisi ini dapat dikatakan algoritma merupakan langkah penyelesaian suatu masalah yang menghasilkan solusi. Penyajian algoritma dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama dengan menggunakan bahasa atau kata-kata yang dapat dimengerti, atau juga dapat disajikan menggunakan pseudocode. Yang kedua dapat disajikan dengan bentuk gambar atau biasa disebut dengan flowchart. Berarti dapat disimpulkan bahwa algoritma ini sebuah fungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu di sini ada paradigma algoritma atau jenis-jenis dari algoritma itu sendiri. Yang pertama ada divide dan conquer, di mana ini merupakan pemecahan suatu permasalahan besar yang dipecahkan menjadi beberapa permasalahan-permasalahan yang kecil, sehingga dapat lebih mudah untuk diselesaikan. Dan akhirnya ketika kita sudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil tersebut, kita gabungkan menjadi satu penyelesaian yang utama, yaitu big problem solve. Lalu ada juga selanjutnya dynamic algorithm, di mana ini merupakan sebuah paradigma yang hampir mirip dengan paradigma sebelumnya, namun dalam pemecahannya ketika kita memecahkan dalam permasalahan yang lebih kecil, di sini kita juga menambahkan beberapa substruktur, di mana setelah itu tentunya kita kembali setelah menemukan menemukan penyelesaian dari permasalahan kecil tersebut dan substrukturnya kita gabungkan menjadi penyelesaian yang utama, big problem solve itu. Lalu juga ada di mana ini metode serakah atau Notre Enterprise, di mana sebuah algoritma serakah mirip dengan sebuah program dinamik. Bedanya jawaban dari submasalah tidak perlu diketahui dalam setiap tahap, dan penggunaan pilihan serakah ini apa yang dilihat terbaik pada saat itu. Lalu juga ada beberapa aspek penting algoritma, di mana yang pertama ada finiteness, di mana algoritma harus berhenti setelah melalui beberapa tahapan langkah. Yang kedua ada definiteness, di mana setiap langkah harus didefinisikan secara tepat, tidak boleh membingungkan. Lalu yang ketiga ada effectiveness, di mana setiap algoritma yang ingin dipecahkan harus berhasil untuk digunakan dan tidak ada kesalahan atau error pun. Lalu selanjutnya ada integer yang akan dijelaskan oleh Willy. Baik, integer sendiri adalah bilangan yang tidak memiliki pecahan desimal atau dapat dikatakan sebagai bilangan bulat. Lanjut, integer data type itu terbagi menjadi dua, yaitu signed bertanda plus atau minus dan unsigned bulat positif. Pembagian integer sendiri, A habis membagi B jika sedemikian hingga B sama dengan AC. Jika terdapat bilangan bulat C dengan syarat A tidak sama dengan 0. Oke, lanjut. Teorema Euklidian itu seperti ini. M sama dengan NQ plus R. Q sama dengan M divide N. R sama dengan M mod N.
teorema Euklidian seperti contoh di bawah ini, yaitu 34 sama dengan 5 kali 6 ditambah 4. Turun menjadi 6 sama dengan 34 divide 5, dan 4 sama dengan 34 mod 5. Latihan. Tunjukkan apakah 19 hasil membagi A 89, B 773, C 8721. Latihan yang kedua, carilah Q dan R sehingga M sama dengan NQ plus R. Pilihannya adalah A, M sama dengan 66, N sama dengan 11, yang B, M sama dengan minus 221, N sama dengan 12, dan yang C, M sama dengan 3, N sama dengan 7. Matriks. Matriks didefinisikan sebagai array dua dimensi. Array adalah koleksi elemen atau anggota unsur tertentu dalam bentuk garis atau persegi panjang. Matriks memiliki n baris dan m kolom. Angka n dan m ini disebut sebagai dimensi matriks. Next. Pengenalan matriks. Notasi suatu matriks berukuran n kali m ditulis dengan huruf besar dan dicetak tebal. Misalkan A, n dikali m. Huruf n menyatakan jumlah baris dan huruf m merupakan jumlah kolom. Matriks terdiri dari elemen-elemen matriks yang dinyatakan dengan huruf kecil diikuti angka-angka indeks, misalnya A, I, J, di mana I menunjukkan posisi baris ke I dan J menentukan posisi kolom ke J. Di mana ini merupakan contoh matriks yang mana isinya adalah 3, 8, 5, 6, 4, dan 7. Di mana masing-masing elemennya adalah A11 diisi oleh 3, A12 diisi dengan 8, dan A13 diisi dengan 5. Di kolom selanjutnya, A21 diisi dengan 6, A22 diisi dengan 4, dan A23 diisi dengan 7. Silakan next. Dalam bahasa pemrograman Fortran 77, cara mengisi memori komputer dengan elemen-elemen matriks A2 dikali 3 sesuai dengan contoh 1. A11 diisi dengan 3, A12 diisi dengan 8, dan A13 diisi dengan 5, A21 sama dengan 6, A22 sama dengan 4, dan A23 sama dengan 7. Next. Transpose matriks. Operasi transpose terhadap suatu matriks akan menukar posisi kolom menjadi posisi baris, demikian pula sebaliknya. Konotasi matriks transpose adalah AT dan AT besar atau AT kecil. Operasi transpose terhadap matriks A. 385647 yang awalnya 385 merupakan kolom diganti dengan baris, dan sebaliknya. Matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Contoh, matriks bujur sangkar berukuran 3 kali 3 atau sering juga disebut matriks bujur sangkar orde 3. Next. Matriks simetrik. Matriks simetrik adalah matriks bujur sangkar yang elemen-elemen matriks A bernilai sama dengan matriks transpose-nya. Matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang seluruh elemennya bernilai 0, kecuali elemen-elemen diagonalnya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Fahri. Oke, dalam matriks identitas itu adalah matriks bujur sangkar yang elemennya bernilai 0, kecuali elemen-elemen diagonal yang seluruhnya bernilai 1. Bisa dilihat kalau matriks identitas itu dia dari kiri paling atas sampai ke kanan paling bawah itu merupakan satu semua. Yang kedua, matriks upper triangular itu merupakan matriks bujur sangkar yang seluruh elemennya diagonalnya bernilai 0. Nah, kalau di sini contohnya bagian bawah
segitiga bagian bawah itu pasti 0. Itu matriks upper triangular. Lanjut. Matriks lower triangular itu matriks bujur sangkar yang seluruh elemennya yang bagian atasnya bernilai 0. Nah, jika tadi yang upper dia di bawah, yang lower 0-nya berada di bagian kanan atas yang berbentuk segitiga siku-siku. Kemudian matriks triadiagonal, matriks bujur sangkar yang elemennya 0 berada di sekitar diagonal, sementara elemen lainnya bernilai 0. Bisa dilihat di sini, jika kita ingin melihatnya secara lebih mudah, di bagian paling ujung kiri bawah dan bagian paling ujung kanan atas itu bernilai 0 yang membentuk segitiga siku-siku. Lanjut. Nah, pada penjumlahan matriks sebenarnya sama dengan pelajaran matriks yang diajarkan pada SMA. Operasi ini ya operasi biasa yang merupakan, bisa dicontohkan di sini, matriks A 2 kali 3 lalu ditambah dengan matriks C 2 kali 3 juga. Bisa dilihat di sini, 3-nya ditambahkan dengan 9, yang mana itu di bagian baris pertama, kolom pertama, kemudian yang lainnya mengikuti seperti pada baris pertama kolom kedua itu 8 ditambah dengan 5 yang merupakan baris pertama kolom kedua pula, dan seterusnya begitu, dan yang dapat dihasilkan dengan jawaban 12, 13, 8 pada baris pertama, 13, 6, 8 pada baris kedua. Kemudian pada ini tanpa memperdulikan nilai-nilai elemen matriks, operasi penjumlahan matriks A dan C juga dinyatakan dalam indeks masing-masing kedua matriks tersebut, seperti di dalam contoh ini. Bagaimana D untuk melambangkan hasil dan AC itu melambangkan penjumlahannya atau sebuah operasi. Lanjut. Jika dijabarkan satu-satu pada matriks komputasi, ya sama dengan seperti yang di atas, D11 dijabarkan dengan A1, A baris 1 kolom 1 dan C1 kolom 1. Kemudian dari sini dan lainnya mengikuti dan didapatkan dengan rumus D1IJ sama dengan AIJ tambah CIJ, di mana I merupakan dari jumlah baris dan J merupakan dari jumlah kolom. Kemudian pada komputasi penjumlahan matriks, menurut dengan bahasa pemrograman Fortran 77, operasi yang tadi bisa dirumuskan dengan cara misalnya diambil dengan I 1,2 seperti ada di matriks yang tadi, dengan dus J 1,3. Nah, dihasilkan nanti D-nya ditambahkan A dengan C sesuai dengan kolom baris yang sudah ditentukan. Dan pada akhirnya, jika ingin mendapatkan hasil, kita cukup menuliskan ANDU. Begitupun semuanya. Kemudian perlu dicatat untuk ukuran matriks yang tidak terbatas, tentu saja bisa mengubah ukuran tersebut dengan keperluan dan kebutuhan. Jika dinyatakan sebagai N kali M, maka bentuk pernyataan komputasinya menjadi sebenarnya hampir sama saja, akan tetapi ya tinggal dirubah saja seperti pada kolomnya diganti jadi N dan M, dan mengikuti pada contoh di bawah. Lanjut. Kemudian yang kedua ini merupakan perkalian dari dua matriks. Seperti ini juga materinya sama dengan seperti yang ada di SMA. Matriks ini, matriks E didapatkan dengan cara perkalian dari 2 kali 3 dan B dan dikali dengan B 3 kali 2. Nah, jika pada perkalian matriks kita ingin mendapatkan hasil dari kurung matriksnya itu cukup dengan melihat bagian paling depan dari A, yaitu bagian barisnya 2, dan bagian kolomnya pada B. Pasti hasilnya mengikuti bagian itu. Contohnya pada yang contoh di bawah ini, 385 pada baris pertama dan 647 pada baris kedua. Yang kedua,
pada baris pertamanya dikalikan dengan 1,3, baris keduanya 5,9, dan baris ketiganya 2,4, dan didapatkan hasil 2 kali 2, yang mana itu bisa didapatkan dari melihat baris dari A dan melihat kolom dari B. Kemudian, tanpa memperdulikan nilai-nilai elemen matriks, antara matriks A dan matriks B juga bisa dinilai dengan indeks berikut, yang mana yaitu melambangkan hasil seperti yang di soal, dan A kali B dan A kali B melambangkan untuk operasi. Lanjut pada slide selanjutnya. Kemudian bisa dijabarkan secara jika kita ingin mengoperasikan pada matematika komputasi, dihasilkan seperti baris 1 kolom 1 itu sama dengan itu didapatkan dari operasi A kali 1 baris 1 kali 1 baris 1 kolom 1, B baris 1 kolom 1 ditambah A baris 1 kolom 2, B baris 2 kolom 1, dan A baris 1 kolom 3 dan B baris 3 kolom 1, dan yang selanjutnya mengikuti seperti rumus yang di atas. Kemudian secara sederhana akan didapatkan dengan rumus baris kolom melambangkan IJ sama dengan sigma 3 dengan operasi 1 A IK sebagai barisnya, baris dan kolom, dan KJ B untuk KJ-nya sebagai baris dan kolom juga. Kemudian berdasarkan contoh yang tadi sudah dijelaskan dan didapatkan rumusnya memenuhi untuk batas 3 itu dilambangkan dengan huruf M, dan yang lainnya rumusnya tetap sama seperti yang di atas yang sudah saya jelaskan. Lanjut. Kemudian pada komputasi perkalian 2 matriks itu, jika kita melihat dari contoh yang di atas tadi, bisa dilakukan dengan 2 tahap, yaitu memberikan nilai 0 pada elemen 2 kali 2 dengan cara do 1,2, dan J-nya juga 1,2, dan jika dikalikan, mereka digantikan dengan nilai 0,0, dan pada akhirnya di undo, dan akan diperoleh hasilnya dalam pemrograman. Kemudian yang kedua juga dikalikan dengan matriks sama, I sama dengan baris 1,2, J 1,2, dan do K 1,2, dan E merupakan bilangan operasi sama dengan E dalam kurung 1, J ditambah A I K dan B dan dikali B KJ, dan jika ingin kita memperoleh hasilnya, kita tinggal mengetik kata undo dan didapatkan hasilnya dalam matematika pemrograman, dalam pemrograman Fortran 77. Lanjut. Tentu saja ini bisa mengubah dengan keperluan dan kebutuhan Anda. Jika matriks A dinyatakan sebagai N kali M dan matriks B berukuran M kali P, maka pernyataan komputasinya menjadi do I sama dengan I kali N, dan J sama dengan I kali P, dan NP itu melambangkan sebuah angka. Kemudian dihasilkan E-nya sama dengan 0,0, dan jika ingin kita memperoleh hasil, kita tinggal lagi-lagi mengetik kata undo dan didapatkan hasil pemrogramannya. Dan yang di bawahnya juga hampir sama, tinggal N, P, dan M-nya digantikan sesuai dengan angka yang diingin operasikan, dan didapatkan rumus hasilnya I kali J sama dengan IJ tambah A IK dikali B KJ sama, dan jika ingin kita mendapatkan hasil dari pemrograman tersebut, kita tinggal mengetik undo dan didapatkan hasilnya di pemrograman. Saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang algoritma integer dan matriks komputasi. Itu saja dari kami kelompok 3. Untuk kekurangan dan kesalahan kata kami mohon maaf.
Terima kasih.